محمد نائب علي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سعد بن علي بعلوي ورجال الله أجمعين جمع النساء ورسول جمع أهل البلدة وجمع شيخنا أجمعين وجميع المؤلفين الكتب التي علمناها وتعلمناها وإلى حضرة سيدنا وإلى جميع أمواتنا لكم خاصة ووالدينا لكم خاصة سنة الوارث بسم الله ومن أمر هذا المسجد صادقا ولهجا خاصة وإلى أمة المسلمين أجمعين أن الله يدرك شام الرحمة والمغفرة الجنة ويسكن الجنة ويعيد رجاء الجنة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. استركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mari sama-sama kita niat i'tikaf dan kita sama-sama niat mentadabburi Al-Qur'an, menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu semua kita tercatat dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia sampai akhirat, diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala, iya, tamassukum akan menyentuh itu nerakakum pada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Tapi wa takhluduna fiha, kalian akan kekal di dalamnya. Man barang siapa kasaba berbuat sayyi'atan pada kejelekan, syirkan yakni kesyirikan, wa ahatat dan meliputi bihi dengan dirinya man tersebut khati'atuhu itu kejelekan-kejelekannya, ai istaulat alaih menguasai itu kejelekan atas dirinya, wa ahdaqat bihi dan mengelilingi itu kejelekan bihi dengan dirinya, min kulli janib dari segala penjuru. Bi an mata gambarnya dia mati musyrikan dalam keadaan musyrik, waliyadzubillah min dzalik. Fa ulaika maka orang yang seperti ini kejelekannya mengepung meliputi dia hingga dia mati dalam keadaan musyrik. Fa ulaika ashabun nar, mereka adalah orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Berapa lama hum fiha khalidun, mereka fiha di dalam neraka tersebut khalidun selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja,
Ada riwayat 7 hari, ada riwayat 40 hari. Itu keyakinan mereka. Dan itu pun mereka berkeyakinan masuk neraka cuma disentuh oleh siksa neraka, alias mendapatkan siksa paling ringan, kayak orang nyentuh gini toh. Itu keyakinan mereka. Maka di sini Allah membantah keyakinan tersebut. Bala, ya, kalian memang akan disentuh neraka, tapi selama-lamanya. Ini jawaban tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang berbuat kejelekan, yang dimaksud kejelekan di sini kesyirikan, dia tidak beriman kepada Tuhan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti itu akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya, termasuk mereka orang Yahudi ataupun yang lainnya. Mereka orang-orang Yahudi tahu kebenaran Nabi Muhammad tapi mengkufuri Nabi Muhammad, tidak mempercayai Nabi Muhammad, maka mereka tergolong menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang kafir waliyadzubillah, yang akan diancam masuk neraka selama-lamanya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, yang mana mereka belum sampai didakwai, contoh enten wong urip teng tengah alas di tengah hutan, tidak pernah dengar Islam sama sekali, misal kalau ada, maka orang yang seperti ini masuk dalam ayat Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Orang yang seperti itu nanti tidak akan disiksa di neraka karena dia belum tahu dakwah Islam, belum pernah dia dengar. Itu tergantung Allah nanti kalau orang yang model seperti itu. Tapi kalau orang yang hidup dan dia pernah mendengar Islam, pernah didakwai dengan ajaran Islam yang benar, tetap tidak beriman, apalagi yang berdakwah makhluk termulia Nabi Muhammad SAW, yang saat itu berdakwah di kalangan mana saja, termasuk orang-orang Yahudi, kok masih tidak menerima, maka mereka masuk ini, ancaman ini. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang Yahudi, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, mereka pernah berkata muddatud dunya sab'atu alafi sanah. Umur dunia niku 7.000 tahun. Ini menurut keyakinan orang Yahudi. Wa innama nu'adzabu bi kulli sanah min ayyamid dunya yauman wahidan finnar. 7.000 tahun itu kami bangsa Yahudi setiap 1.000 tahun disiksa oleh Allah di neraka cuma sehari. Itu keyakinan mereka. Di setting dewi. Berarti kali 7, maka kami orang Yahudi cuma disiksa 7 hari. Umur dunia itu 7.000 tahun, setiap 1.000 tahun kami disiksa 1 hari, kali 7, cuma 7 hari. Ini keyakinan sebagian daripada orang-orang Yahudi dan riwayat dari mereka. Ada lagi yang ahlul kitab dari Yahudi ataupun lainnya, mereka berkeyakinan perjalanan antara ujung neraka ke ujung yang lain itu adalah 40. Maka mereka mengatakan lan yu'adzaba ahlun nar illa qadru arba'in. Berarti orang yang disiksa di neraka itu cuma 40. Kalau hari ya berarti 40 hari. Ya, sepanjang ujung neraka sampai ujung sana. Ya. Maka dalam riwayat itu nanti orang-orang Yahudi dan ahli kitab, tatkala mereka dimasukkan ke neraka dan sampai kepada neraka Sakor, dan di situ ada syajarah zakum. Syajarah zakum, pohon neraka yang begitu mengerikan. Ketika itu sudah sampai hitungan 40,
Maka malaikat saat itu mengatakan kepada mereka, ya a'da Allah, wahai musuh-musuh Allah, wahai orang-orang kafir, za'amtum annakum lan tu'adzabu finnar illa ayyaman ma'dudah faqad inqadal adad wa baqiyal abad. Wahai orang-orang kafir, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, kalian dulu di dunia berkeyakinan katanya tidak disiksa di neraka kecuali cuma 40 hari. Nih sekarang sudah 40 hari kalian di neraka. Ketahuilah 40 hari telah sirna dan kalian akan selama-lamanya di sini. Alhamdulillah. Ini keyakinan mereka dibantah dengan tegas oleh Allah bahwasanya itu semua keyakinan yang tanpa dasar dan keyakinan yang napa hayalan saja. Karena itu orang yang dia mengkafiri Nabi Muhammad, mensekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka ancamannya adalah akan dimasukkan neraka, bukan 7 hari, bukan 40 hari, bukan sekian tahun, tapi abadan hum fiha khalidun, selama-lamanya akan berada di neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu dosa itu menurut Siti Aisyah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, ad-dawawin salasatun. Buku catatan itu ada 3, buku catatan amal. Ada pertama diwan la yaghfiruhullah, ada buku catatan yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Kalau sudah melakukan dosa ini nggak akan diampuni oleh Allah. Apa itu? Yaitu syirik, tidak beriman kepada Allah, mensekutukan Allah, mengkafiri Nabi Muhammad, tidak percaya sama Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Al-Quran dan seterusnya. Ini tidak akan diampuni oleh Allah. Wa diwanun yaghfirullah, dan buku catatan yang Allah bisa ngampuni. Apa itu? Dosa antara kita sama Allah. Sebesar apapun itu, kalau kita mau tobat minta ampun, mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa diwamun la yatsuruhullahu minhu syai'a, dan buku catatan yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, alias pasti dibalas, yaitu apa? Dosa antara sesama manusia. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita mengganggu hak orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan bahwasanya wahadat bihi khati'atuhu, orang yang diliputi kesalahannya, ibarat orang niku dia dikepung sudah nggak bisa lari lagi. Kayak wong misal ada pencuri sudah dikepung di segara penjuru oleh polisi, sudah nggak bisa lari kemana-mana dia. Ibarat orang tenggelam di dalam air, dikepung oleh air sekelilingnya, dia nggak bisa lagi untuk naik ke atas, air semua, gerek tenggelami. Orang yang kejelekannya sampai mengelilingi dia, menenggelamkan dia tadi itu, dan dia mati dalam keadaan kufur, syirik kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, ini yang diancam neraka selama-lamanya. Karena itu kalau ada orang punya dosa banyak, selama dia tidak mensekutukan Allah, alias masih beriman sama Allah, itu masih bisa diharapkan keluar dari neraka walaupun setelah sekian ribu tahun atau juta tahun. Karena itu iman ini penting. Jangan sampai diganti keimanan kita, agama kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mau menghukumi kafir orang yang berbuat dosa, walaupun dosanya dosa besar. Bukan hanya cuma besar kok, tapi besar. Dosanya wis mulai A sampai Z, hatam. Hatam gak cuma ping pindho ping telu, ping ewon-ewon, ping 1000, gak ngitungan. Koyok kaji ping 1000. Nah niki saking akeh dosane misalnya.
Maka semenjak dia itu masih beriman, masih Islam, masih ada harapan untuk dikeluarkan dari neraka, tidak masuk dalam ancaman ayat ini, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Karena itu Ahlussunnah Jamaah tidak mau menghukumi kafir orang Islam yang banyak dosa, tidak mau, tidak berani. Contoh, ada orang meninggalkan sholat, tidak pernah sholat belas umur-umur, mulai lahir ibaratnya sampai mati tidak pernah sholat, tapi orang Islam. Nek Idul Fitri ya sholat, nek korban ya melu-melu. Terus ketok ning masjid nek pas Idul Fitri, Idul Adha wis tok. Seumur-umur tidak pernah kelihatan apa-apa. Tapi ya Islam. Maka orang yang seperti ini kita tidak boleh menghukumi kafir. Kalau ada orang mati dalam keadaan meninggalkan sholat, mati dalam keadaan plus berzina misalkan, plus mabuk, plus membunuh, plus. Dia orang Islam mati dalam keadaan melakukan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Maka bagaimana ini? Ada orang semacam ini, tidak pernah sholat, mati nih pas mabuk, mati nih pas sambung ayam, mati nih pas zino, mati nih pas apa macam-macam sudah. Kita sholatin tidak orang yang model kayak gini. Bendino nih bikin resah masyarakat misal. Orang yang seperti ini kita wajib mensolati dia apa enggak? Kita kubur di pemakaman orang Islam atau kita buang aja di tengah hutan? Maka Ahlussunnah wal Jamaah tetap dia orang Islam walaupun dosanya sebanyak apapun, itu urusan dia sama Allah. Tetap kita tidak boleh menghukumi orang ini kafir, mati kafir ini, mati gak sholat toh dia. Oh orang ini mati kafir, dia berzina mati, kentean tenaga mati, pas zina, atau dia mabuk terus mati, wah mati kafir semua ini. Harus mati kafir tidak usah diurusi, tidak usah disolati, jarno, ben glundung dewe di kuburan. Apakah begitu? Enggak. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak berani mengatakan orang yang mabuk mati kemudian dia itu berarti mati kafir. Enggak ada ajaran seperti itu. Ada orang berzina dia mati, oh berarti dia mati kafir. Enggak. Kalau mati su'ul khotimah ya, dia mati su'ul khotimah, mati jelek. Tapi kafir enggak berani. Kenapa? Karena su'ul khotimah itu marotib hadirin. Orang mati su'ul khotimah itu ada tingkatannya. Ada orang mati su'ul khotimah tapi imannya ternyata masih ada. Oh ternyata seumur hidupnya dulu pernah nyeneng wong tuwane misalnya. Allah ridho sehingga imannya dijaga walaupun dia banyak dosa. Walaupun rokok, buah pirang 1000 tahun nggak ngerti, tapi imannya ternyata nempel masih. Mati nih mabuk, bisa seperti itu. Ya. Tapi sebaliknya juga ada orang yang maksiat kaken. Akhirnya dia pas mati dalam keadaan maksiat, imannya juga dicabut oleh Allah, mati kafir. Bisa juga. Tapi kita sebagai manusia nggak tahu hakikat orang ini mati Islam apa tidak, nggak tahu kita. Yang jelas secara dohir dia ini umat Islam, wong Islam walaupun agak dosa, ya tetap kita wajib melatih, kita wajib ngurusi jenazah dan seterusnya. Kita tidak berani menghukumi kafir. Masalah dia mati imannya masih ada atau sudah hilang, itu urusan dia sama Allah. Kita tidak usah menghakimi di situ. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya hati-hati. Kadang-kadang ada kiai ustadz terkenal ngomong dengan mudahnya hadirin, aneh wong mabuk mati pas mabuk, oh mati kafir. Wah, naudzubillah. Hati-hati loh. Kafir itu bukan sembarangan. Kafir itu nanti konsekuensinya akibatnya dia tuh di neraka selamanya. Jangan memvonis orang mati dalam keadaan kafir. Wong sing nyabut malaikat Israil lo nggak pernah umum-umum. Mati kafir orang. Kita itu tugasnya dohir hadirin. Nek wong Islam mati ya wes anggap Islam. Masalah dia matinya kafir atau tidak urusan Allah. Anggap itu orang Islam. Kita sholati, kita doakan, kita tahlili dan seterusnya. Jangan kita memvonis orang yang bermaksiat padahal dia umat Islam mati kafir. Jangan, tidak boleh. Kecuali kalau dia bukan orang Islam, dia mati, ya sudah, kita secara dohir dia mati dalam keadaan tidak membawa iman karena dia non muslim memang. Secara dohir dia mati mati dalam keadaan kafir alias tidak beriman maksudnya.
Nah kalau itu iya, tapi kalau umat Islam mati dalam keadaan maksiat, mabuk dan lain-lain, jangan pernah kita sekali-kali mengatakan itu mati kafir, jangan. Itu mati su'ul khotimah, iya. Mati yang jelek, iya. Ya, tapi kalau mati kafir, enggak. Karena su'ul khotimah itu tadi itu marotib, ada tingkatan-tingkatannya. Nah karena itu jangan mudah kita memvonis orang mati kafir atau musyrik ketika mereka melakukan banyak dosa. Nek wong Islam tetap dia kita anggap sebagai umat Islam. Masalah dia bawa iman atau tidak itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang bermaksiat, al-maksiatu baridul kufri. Maksiat itu memang napa niku pengantar orang untuk menuju kekufuran. Nek akeh maksiat gak tobat itu memang bahaya hadirin. Bisa jadi mati dalam keadaan kafir. Cuman tadi itu sekali lagi kita nggak boleh ngomong dia kafir. Itu urusan dia sama Allah. Maksiat itu memang bisa menyebabkan orang itu imannya dicabut juga ketika rohnya dicabut. Makanya hati-hati maksudnya. Ketika maksiat itu hati-hati. Nah, orang yang dalam keadaan maksiat seperti itu biasanya yang rohnya dicabut plus imannya juga dicabut, itu biasanya orang yang maksiat dalam keadaan bangga. Terus maksiat enggak rumangsa dosa, wis malah bangga dengan kemaksiatnya. Ini yang biasanya nek dia mati pas maksiat dicabut seimani. Karena dia pas maksiat berbangga diri. Wah, aku baru ngombe rong drum, tak tekno dhewe. Bangga diri hadirin. Aku berkumpul mbek wong wedok sewengi 1000 misalnya. Bangga diri hadirin. Pas maksiat bangga dengan kemaksiatannya, enggak rumangsa dosa. Ini yang biasanya jadikan su'ul khotimah yang paling parah, yaitu imannya dicabut. Tapi kalau ada orang bermaksiat di hati kecilnya, dia tahu itu dosa. Dia paham ini dosa, dia akui itu dosa dalam hatinya. Maka orang yang seperti ini biasanya nanti tobat dan biasanya Allah menjaga imannya hadirin. Nah ini urusan hati, makanya kalau ada orang bermaksiat, kita nggak tahu isi hatinya, maka jangan menghukumi kafir seseorang kalaupun dia mati dalam keadaan maksiat, dosa-dosa besar. Ini urusan hati, hati itu urusannya dia sama Allah. Dia pas maksiat itu seneng apa sedih, merasa salah atau merasa benar. Nah itu urusannya dia sama Allah. Itu yang menentukan ketika dia dicabut su'ul khotimah yang nggak sampai hilang iman, atau su'ul khotimah yang bisa menghilangkan iman maksudnya. Itu tergantung itu tadi hadirin, hati ketika dia bermaksiat. Karena itu beda. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan man adnaba dzamban wa huwa yadhak dakhala an-nar wa huwa yabki. Orang yang bermaksiat tapi dia ketawa. Dia ketawa, hatinya ridho dengan kemaksiatan itu, seneng dohir batin, atine yo seneng, jawabane yo seneng. Maka orang yang seperti ini nanti masuk neraka dalam keadaan menangis. Beda kalau orang itu maksiat tapi hatinya menangis. Dia pahami dosa, tapi belum bisa keluar hadirin. Mau keluar dari lubang dosa besar ini dia belum mampu. Karena tuntutan macam-macam akhirnya dia tetap di situ. Tapi dia tahu ini aku salah. Aku dosa gede, reti deh. Hatinya setiap saatnya merintih, nangis, pengen tobat aslinya. Cuman belum ada yang bimbing, belum ada jalan dan seterusnya. Nah, orang yang seperti ini yang biasanya maksiatnya tuh nggak sampai menghilangkan iman, alias dia ketika mati imannya masih ada. Karena itu hati-hati, ketika kita maksiat jangan pernah hati kita gembira, seneng, ridho dengan kemaksiatan tersebut. Kalau tubuh ini maksiat, maka hati jangan sampai ikut maksiat. Hati tetap ngaku lah salah. Kan beda hadirin, enten polisi nangkap penjahat, dia ngaku salah. Ya wes, diproses dengan mudah. Tapi kalau ada penjahat, maling, orang yang salah, nggak ngaku salah. Apa saya nggak salah? Apa? Nah, malah polisi ini ngamuk hadirin. Wes jelas-jelas salah, CCTV bukti jelas kamu yang salah, malah dia nggak ngaku salah. Wong salah nggak ngaku salah, ini megel no. Polisi ini gebreget dijotos sih, saya dikaploki sih. Wong salah nggak ngaku salah, malah mentang-mentang, koyok-koyok bener. Wah, orang seperti ini perlu dikasih pelajaran memang. Nah, karena itu hati-hati, jangan sampai ketika kita maksiat ternyata hati kita ridho, setuju, gembira dengan maksiat tersebut, jangan.
Tapi hati ini harus selalu merasa salah ketika kita salah, harus selalu merasa salah ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu cerita. Orang yang dosa itu, orang yang ahli dosa itu masih bisa diampuni oleh Allah selama dia mau berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat itu disebutkan, ini pernah saya ceritakan cuman di mana saya lupa. Iku enten wong kakean dosa, mabuk, ini itu sak daerahnya itu kenal dia, tukang mabuk, tukang ini, tukang itu, wes kenal kabeh wes. Ini bajingan paling wengi sak daerah, sampai wong-wong niku enak lihat dia, ngetitok wes enak. Suatu ketika orang ini dalam keadaan maksiat mabuk, mati. Orang ini mati. Nah, setelah mati, seluruh desa ini nggak ada yang mau ngurusi. Wah, bajingan kayak mati, alhamdulillah, sak desa malah syukuran ibaratnya. Kono sing gelem ngurusi. Akhirnya si istri ini bingung, hadirin, wong wedok ngurusi jenazah sendiri, mosok ya duduk kubur dewe anu dewe, bingung. Sedih dia. Tiba-tiba saat itu orang soleh datang untuk ngurusi jenazah tersebut bersama orang-orang yang sama beliau. Singkat cerita tanya, "Ma amaluh?" Wahai si istri, apa sih amalan daripada suamimu? Kama ta'rifun, amalannya sebagaimana kalian tahu, amalannya dosa. Suami saya memang ahli dosa. Tidak mungkin ada amalan yang lain. Coba kamu teliti. Mana ya? Dosa tok memang. Bener orang-orang itu memang suami saya ini bejat, banyak dosa. Cuman oh iya, kalau dia tuh habis mabuk kayak gitu, itu kalau di rumah, sampai rumah dia tuh mandi, kemudian sholat, minta tobat, minta ampun sama Allah sampai subuh, nangis minta ampun sama Allah, di tengah malam nggak ada yang tahu. Saya pernah kelihatan. Jadi nek malam ternyata tobat, kok ono wong retine wong dia ahli maksiat, padahal setiap malamnya dia bertobat, nangis, minta ampun sama Allah, tapi karena memang nafsunya belum bisa dia kendalikan, hadirin, tetap mabuk, tetap ini, tetap itu, nafsunya, tapi dia tahu itu salah. Ternyata setiap malam dia tobat sama Allah, nangis minta ampun sama Allah. Oh, gara-gara ini Allah masih ngampuni orang-orang yang mau berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang ini tadi, dosa yang sampai menenggelamkan dia alias dia tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati membawa dosa tersebut alias syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Terakhir kesimpulan. Pertama, orang-orang Yahudi yang mereka berkeyakinan dan klaim di neraka cuman sebentar, di neraka cuman siksaan yang paling ringan, itu semua klaim yang tidak berdasar, bahkan dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka akan berada di neraka, mereka dan orang-orang yang seperti mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak menerima Islam padahal sudah tahu kebenaran Islam, sudah didakwai oleh dakwah Islam. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berbuat dosa besar, mati dalam keadaan melakukan dosa besar, maka kita ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh memvonis mereka mati kafir. Tidak ada ajaran seperti itu. Masalah dia mati ketika mabuk, ketika berdosa, matinya bawa iman atau tidak, urusan dia sama Allah. Dan yang ketiga, biasanya iman itu tercabut gara-gara maksiat, itu ketika orang bermaksiat dengan hati ridho terhadap maksiat tersebut, senang dengan maksiat tersebut. Ini yang biasanya menjadikan dicabutnya iman tatkala orang tersebut meninggal dalam keadaan maksiat. Kemudian yang terakhir, jangan pernah kita itu meremehkan siapapun, walaupun kelihatannya dia tidak pernah sholat, tidak pernah ini, tidak pernah itu, ahli maksiat, jangan pernah kita remehkan. Siapa tahu dia punya rahasia antara dia sama Allah. Dia punya rahasia amalan yang kita nggak pernah lihat. Dia punya rahasia amalan yang mungkin kita tidak pernah melakukan itu. Kalau saya ngerti, karena itu jangan pernah meremehkan manusia.
Walaupun kelihatannya dia ahli dosa, ahli maksiat, jangan kita remehkan. Tapi tetap kita ajak untuk berbuat taat. Ojo terus wis wong maksiat jarno bene. Ngerti dhek iki waline Gusti Allah. Ndak seperti itu. Nek wong ahli maksiat, ahli taat, ahli melakukan dosa, jangan kita merendahkan dia dalam hati. Jangan, tapi tetap kita ajak dia untuk taat, untuk sholat dan seterusnya. Tanpa merendahkan, menilai orang itu adalah orang rendahan, jangan. Yaitu beberapa poin yang bisa kita ambil dari tafsir kali ini. Semoga kita semua dikokohkan iman kita oleh Allah SWT dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita semakin diperkuat oleh Allah SWT sehingga tidak keluar dari dunia ini kecuali kita membawa iman yang kuat, membawa husnul khatimah yang sempurna. Amin Allahumma amin. Setelah umur panjang sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afwa minkum.